Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyati dengan NIM H032034. Jadi pada video kali ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah merupakan sistem transportasi yang berfungsi untuk mengangkut berbagai zat yang ada di dalam tubuh. Selanjutnya yaitu sistem peredaran darah invertebrata. Nah, pada bunga karang kesini tadi ya, sebelum pora, cacing pipi atau nematoda itu tidak ada struktur sirkulasi yang khusus. Namun pada sini daria yang berfungsi sebagai organ peredaran darah yaitu gastrovaskular pusat. Dalam sistem peredaran darah invertebrata terdapat sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah terbuka dimiliki oleh arthropoda dan kebanyakan moluska, di mana jantung memompa darah ke pembuluh yang memiliki ujung terbuka. Darah dan cairan interstisial pada arthropoda dan moluska tadi tidak dapat dibedakan dan secara kolektif disebut sebagai hemolita. Nama saya Wulandari dengan NIM H032021. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah tersebut. Ciri-cirinya yang pertama, sistem peredaran darah ini melalui sirkuit pembuluh darah yang berkesinambungan di sel darah kecil dan tidak memungkinkan untuk difusi gas, nutrisi dan limbah antara darah dalam pembuluh darah dan cairan interstisial yang memasang sel. Kemudian sistem peredaran darah pada vertebrata. Sistem peredaran darah vertebrata ini terdiri dari jantung, pembuluh darah, alveola bening, dan organ terkait seperti limfa, hati, dan organ terkait seperti timus, limfa, dan hati. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama adalah mengangkut nutrisi dan dari sistem pencernaan dari depot penyimpanan ke sel. Yang kedua adalah mengangkut oksigen dari struktur pernapasan. Yang ketiga adalah mengangkut limbah metabolisme dari organ yang mengeluarkannya. Yang keempat adalah membantu menjaga keseimbangan cairan. Yang kelima, membantu menjaga pH yang sesuai, dan yang keenam adalah mempertahankan tubuh dari serangan mikroorganisme. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akil Fajia, NIM H032010. Di sini saya kelompok 2, struktur perkembangan tumbuhan 2. Di sini saya akan memaparkan materi tentang plasma dan sel darah merah yang mengangkut oksigen. Plasma adalah komponen cairan darah yang dimana plasma ini terdiri dari air sekitar 92%, protein sekitar 7%, garam dan berbagai bahan yang diangkut seperti gas terlarut, nutrisi, limbah, dan hormon. Dan plasma ini berada dalam keseimbangan dinamis dengan cairan interstisial yang membasahi sel dan dengan cairan intraseluler. Saat darah melewati kapiler, zat terus bergerak masuk dan keluar dari plasma. Setiap penyimpangan dari komposisi normalnya menandakan satu atau lebih organ untuk memulihkan homeostatis. Kemudian sel darah merah yang mengangkut oksigen, di mana eritrosit sendiri ini yang disebut informasi sel darah merah untuk mengangkut oksigen pada kebanyakan Baik, perkenalkan saya atas nama Ramawati dengan NIM H0320-358. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai leukosit dan trombosit. Nah, yang pertama adalah leukosit yang dapat mempertahankan tubuh dari organisme penyakit. Nah, leukosit sendiri dapat mempertahankan tubuh kita dari bakteri yang berbahaya maupun mikroorganisme lain. Leukosit adalah sel yang mirip dengan amoeba yang mampu bergerak sendiri. Nah, pada darah manusia terdapat 5 jenis leukosit yang didefinisikan sebagai granular dan agranular. Nah, di mana kedua jenis ini diproduksi di sumsum tulang merah. Nah, kita lanjut pada materi yang kedua, yakni trombosit, yang dimana trombosit berfungsi dalam pembekuan darah. Nah, pada kebanyakan vertebrata selain mamalia, darah mengandung sel kecil lonjong berinti yang disebut dengan trombosit. Nah, trombosit ini berfungsi dalam pembekuan darah. Mamalia memiliki trombosit sitoplasma kecil yang berbentuk bulat atau cakram yang tidak memiliki inti. Nah, sekitar 300.000 trombosit per liter hadir dalam darah manusia. Trombosit terjepit dari sel yang sangat besar
di sumsum tulang. Nah, jadi trombosit bukanlah sel yang utuh, tetapi fragmen sitoplasma yang tertutup oleh membran. Nah, itulah tadi pemaparan saya mengenai leukosit dan trombosit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Dia dengan NIM H032033. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuluh darah. Pertama, vertebrata. Sistem peredaran darah meliputi 3 jenis utama, yaitu pembuluh darah, arteri, kapiler, dan vena. Pembuluh darah pertama, arteri membawa darah dari bilik jantung menuju jaringan lain. Ketika arteri masuk ke suatu organ, ia terbagi menjadi banyak cabang yang lebih kecil yang disebut arteriol. Arteriol mengalirkan darah ke kapiler mikroskopis. Setelah darah bersirkulasi melalui suatu organ, kapiler bergabung membentuk vena yang menyalurkan darah kembali ke jantung. Kedua, dinding arteri atau vena memiliki 3 lapisan. Lapisan terdalam yang melapisi pembuluh darah sebagian besar terdiri dari endotelium, jaringan yang menyerupai epitel, squamosa. Lapisan tengah adalah jaringan ikat dan sel otot polos, dan lapisan luar adalah jaringan ikat yang kaya akan Evolusi sistem kardiovaskular vertebrata dari ikan menjadi mamalia. Peredaran darah pada hewan dibagi menjadi 2, yakni peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Nah, untuk ikan itu sendiri memiliki sistem peredaran darah yang tertutup. Adapun bagian-bagian jantung, yang pertama aorta, kedua vena cava superior, ketiga katup aorta, keempat atrium, kelima katup mitral, dan yang keenam vena pulmonalis. Siklus jantung merupakan siklus yang dimulai dari satu detakan jantung ke awal dari detakan selanjutnya. Setiap siklus dimulai dari aksi potensial yang terbentuk spontan dari SA node yang terletak di dinding lateral superior dan atrium kanan dekat dengan pintu masuk vena cava superior. Siklus jantung yang dapat saya jelaskan di sini ada beberapa. Salah satunya ialah yang pertama, diastol ventrikel. Selama periode diastol ventrikel, atrium dan ventrikel jantung berrelaksasi dan katup anteroventrikel terbuka. Kemudian yang kedua, sistol ventrikel. Kontraksi ventrikel menyebabkan darah yang kekurangan oksigen dari ventrikel kanan dipompa ke arteri pulmonalis. Kemudian yang ketiga ada diastol atrium, keempat sistol atrium. Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok kami, dan kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.